Hei, astaga, kamu ini enggak bisa lihat orang jalannya, bentaknya. Maaf, Bu Clara, saya tidak sengaja. Enggak sengaja. Kamu ini selalu bikin lantai basah di jam sibuk. Dasar tukang lab lantai enggak tahu diri. Sesuai perintah langsung dari pemilik perusahaan mulai hari ini, Saudari Clara dinyatakan diberhentikan tanpa pesangon. Assalamualaikum sahabat setia semuanya. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang bisa menjadi pelajaran hidup untuk kita semua. Di tempat ini kita belajar dari kisah tentang hidup, tentang luka, dan tentang hikmah yang sering tersembunyi di balik kejadian tak terduga. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini. Semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, suasana kantor di lantai 5 gedung PT Amara seperti biasa. Deretan meja kerja rapi berjajar, komputer menyala, dan dentingan keyboard terdengar seperti alunan lagu harian. Aroma kopi baru diseduh memenuhi udara. Namun ada satu hal yang membuat pagi itu berbeda. Di ujung lorong, seorang pria berseragam biru lusuh tampak membungkuk, mengelap lantai yang baru saja dipel. Tubuhnya kurus, rambutnya berantakan, dan sepatu karet yang dikenakannya sudah hampir putus di bagian tumit. Namanya Dimas. Pria itu dikenal sebagai office boy. Orangnya pendiam, dan jarang menatap langsung siapapun. Namun pekerjaannya selalu bersih. Tanpa celah, ia tengah membersihkan lantai saat sekelompok pegawai muda melintas. Di antaranya seorang wanita cantik bernama Clara, penampilannya selalu sempurna. Blazer pas badan, sepatu hak tinggi mengkilap, dan rambut yang disisir rapi ke samping. Tapi sikapnya jauh dari ramah. Hei, astaga, kamu ini gak bisa lihat orang jalan, ya? Bentaknya sambil mengangkat kaki kanannya yang terkena air pel. Dimas buru-buru berdiri. Maaf, Bu Clara, saya tidak sengaja. Clara menatapnya tajam. Enggak sengaja. Kamu ini selalu bikin lantai basah di jam sibuk. Dasar tukang lap lantai enggak tahu diri. Beberapa pegawai di belakangnya menahan tawa. Dimas menunduk, tangannya masih menggenggam pel basah. Ia tidak membalas. Tapi saat ia hendak menggeser ember kecilnya ke samping, Clara menendangnya. Brah! Air tumpah ke segala arah, lantai jadi licin. Bahkan sebagian cipratannya mengenai kaki pegawai lain. Lihat tuh, jadi makin becek, kan? Teriak seorang pria dari belakang. Dan tiba-tiba Clara mendorong bahu Dimas keras-keras. Tubuh Dimas limbung, jatuh terduduk. Ember terbalik. Kain pel terlempar ke sudut ruangan. Suasana langsung sunyi. Beberapa mata menoleh tapi tak satu pun bersuara. Dimas perlahan bangkit. Tangannya gemetar. Tapi bukan karena marah, melainkan karena ia menahan diri. Ia membungkuk, memungut pelnya, lalu berkata pelan, "Maafkan saya." Clara hanya mendengus dan pergi tanpa melihat ke belakang. Hari itu, Dimas pulang lebih cepat. Tidak seperti biasanya yang menunggu hingga semua orang selesai lembur. Ia melewati lorong kantor, turun lewat tangga darurat dan hilang dari pandangan tanpa suara. Dan esok harinya pagi belum sepenuhnya ramai. Ketika pesan masuk ke semua email pegawai, seluruh staf diminta berkumpul di ruang rapat utama lantai 5 pukul 9 tepat. Clara membaca pesan itu sambil mengunyah permen karet. Apalagi sih pagi-pagi gini, gumamnya. Ia tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah. Mulai dari ruangan itu, pukul 9 tepat, seluruh pegawai kantor PT Mandala Raya telah memenuhi ruang rapat utama di lantai 6. Ruangan itu luas dengan meja oval mengelilingi proyektor besar di tengah ruangan. Biasanya digunakan untuk presentasi klien atau rapat tahunan. Tapi hari ini suasananya lain. Tak ada kopi disuguhkan, tak ada senyuman sambutan, hanya tatapan penuh tanda tanya dari para staf dan bisik-bisik yang saling menebak. Katanya mau ada pengumuman besar. Direktur mau ganti manajemennya? Apa?
Jangan-jangan ada yang mau dipecat. Clara duduk dengan kaki disilangkan. Ia memainkan ponselnya sambil bersandar. Tak terlihat sedikit pun rasa khawatir di wajahnya. Ia malah berkata, paling juga soal sistem baru, kayak biasa. Pintu ruang rapat terbuka. Semua mata menoleh. Yang masuk adalah Pak Herman, kepala HRD. Wajahnya tegang, membawa selembar map coklat dan diikuti 2 staf legal. Ia berdiri di depan ruangan, menatap semua yang hadir, lalu menarik napas panjang. Sebelum saya mulai, harap semua handphone disimpan dan tidak ada yang keluar dari ruangan. Suara itu langsung membuat suasana membeku. Clara melirik kiri kanan. Ia mulai merasa tidak nyaman. Apaan sih? Serius amat. Pak Herman membuka mapnya. Semalam, pemilik perusahaan kita menghubungi saya secara langsung. Beliau meminta diadakan rapat internal ini. Karena ada kasus serius yang terjadi kemarin pagi. Beberapa orang mulai gelisah. Pemilik perusahaan. Bukannya Pak Andri masih di luar negeri? Pak Herman menatap sekeliling. Benar. Tapi ada satu hal yang belum kalian tahu. Selama 2 minggu terakhir, pemilik asli perusahaan ini menyamar menjadi bagian dari staf kita. Clara tertawa pelan. Apa? Menyamar. Ini acara reality show apa? Tapi tak ada yang membalas tawanya. Pak Herman melanjutkan dan ternyata dalam penyamarannya beliau mendapatkan banyak fakta yang sangat menyedihkan. Salah satunya adalah perlakuan kasar dari beberapa pegawai terhadap staf level bawah. Termasuk satu kejadian yang sangat disesalkan, yaitu insiden yang terjadi kemarin. Clara menggigit bibir, mulai merasa tidak enak. Seketika layar proyektor menyala. Tayangan CCTV ditampilkan. Terlihat rekaman lorong kantor lantai terlihat Dimas yang tengah mengepel. Lalu Clara datang. Air tumpah. Clara menendang ember, mendorong Dimas dan semua itu terekam jelas. Ruangan mendadak sunyi, tak ada suara. Clara membeku, matanya menatap layar, bibirnya kaku. Pak Herman menutup mapnya. Sesuai perintah langsung dari pemilik perusahaan mulai hari ini, saudari Clara dinyatakan diberhentikan tanpa pesangon. Clara berdiri. Apa? Tunggu. Ini enggak adil. Hanya karena OB kampungan itu, mana buktinya dia pemilik? Pintu belakang ruangan terbuka dan saat itu langkah kaki perlahan terdengar. Semua kepala menoleh. Seorang pria masuk mengenakan setelan jas hitam rapi. Sepatu kulit mengkilap, rambutnya disisir ke belakang, wajahnya bersih dan tatapannya tajam. Ia tersenyum tipis. Itu Dimas. Tapi bukan Dimas yang mereka kenal. Bukan Dimas dengan seragam lusuh dan ember pel. Ini Dimas sang pemilik perusahaan. Semua orang tercengang. Clara mundur 2 langkah. Wajahnya pucat. Dimas berdiri di tengah ruangan. Saya tidak pernah ingin mempermalukan siapapun. Tapi saya juga tidak bisa membiarkan perusahaan ini dipenuhi orang-orang yang menghina orang kecil. Hanya karena merasa lebih tinggi, ia memandang Clara lalu berkata datar. Terima kasih atas waktumu. Silakan tinggalkan ruang ini. Setelah ruangan rapat perlahan kosong dan Clara pergi dengan langkah gontai, suasana berubah menjadi hening. Semua pegawai menunduk. Beberapa dari mereka masih belum percaya bahwa pria yang selama ini mereka anggap hanya seorang bawahan ternyata adalah pemilik dari seluruh perusahaan tempat mereka bekerja. Dimas berdiri diam di depan ruangan, tak berkata apa-apa selama beberapa detik, hanya menatap lantai. Lantai yang kemarin ia pel dengan tangan sendiri. Pak Herman menatap Dimas dari samping. Apa Anda ingin saya lanjut, Pak? Dimas menggeleng pelan. Biar saya yang bicara. Ia mengangkat wajahnya, menatap satu persatu pegawai yang masih duduk di ruang rapat. Nama lengkap saya Dimas Bayu Kusuma. Saya adalah pemegang saham utama dari PT Amara Raya. Perusahaan ini saya dirikan bersama almarhum ayah saya 10 tahun lalu dari sebuah garasi kecil di pinggir kota. Ruangan hening, tak ada yang bergerak. Dimas melanjutkan, dulu kami tidak punya siapa-siapa. Saya sendiri pernah jadi tukang bersih-bersih di ruko. Ayah saya mengajari satu hal, bahwa orang hebat bukan dinilai dari jabatan, tapi dari bagaimana ia memperlakukan yang lebih lemah. Ia menarik napas,
Tapi makin besar perusahaan ini, saya mulai mendengar hal-hal yang tidak saya percaya. Bahwa ada karyawan yang dihina hanya karena seragamnya. Bahwa ada orang kecil yang diperlakukan tidak manusiawi hanya karena tidak punya jabatan. Beberapa staf mulai menundukkan kepala dalam rasa bersalah. Itu sebabnya saya memutuskan turun langsung. Saya ingin melihat sendiri dengan mata kepala saya. Bagaimana orang-orang di sini memperlakukan yang tampak biasa? Dimas berhenti sejenak, matanya memerah, tapi ia tetap tenang. Kemarin saat saya didorong jatuh, saya tidak marah karena dipermalukan. Saya marah karena itu mengingatkan saya pada masa kecil saya. Dulu saya melihat ibu saya, seorang petugas kebersihan dilecehkan oleh pegawai kantor. Saya tidak bisa melakukan apa-apa saat itu. Suara Dimas mulai bergetar. Tapi ia menahan. Hari ini saya bisa. Ia memandang ke seluruh ruangan dan saya tidak akan biarkan siapapun membawa budaya merendahkan ke dalam perusahaan ini. Pak Herman berdiri melanjutkan dengan suara datar. Seluruh manajer dan pegawai yang pernah terekam bersikap tidak pantas terhadap staf kebersihan. Security atau driver akan kami evaluasi. Seketika seluruh ruangan terguncang dalam diam. Beberapa wajah memucat. Ada yang mulai berkeringat dingin. Ada yang bahkan tak sanggup menatap Dimas. Namun Dimas tetap berdiri tenang. Mulai hari ini, siapapun yang bekerja di perusahaan ini akan dinilai dari hati dan perilakunya. Bukan dari posisi di kartu nama. Ia lalu berkata lembut, karena saya pun pernah membersihkan lantai ini dengan hati yang dipenuhi luka. Hari itu, suasana kantor berubah drastis. Clara sudah tidak terlihat lagi. Meja kerjanya kosong. Di atasnya hanya ada secarik memo kecil yang ditinggalkan tim HR. Berisi pemberitahuan pemutusan kerja, tak ada yang berani menyentuh barang-barangnya. Bahkan mereka yang biasa bergosip dengannya hanya bisa melirik tanpa suara. Beberapa pegawai yang sempat tertawa kemarin kini berjalan dengan wajah tertunduk. Mereka mulai menyadari sesuatu yang terlambat bahwa siapapun bisa menjadi cermin bagi perlakuan mereka. Di ruangan, seorang cleaning service tua yang biasanya diabaikan kini diberi kursi oleh salah satu supervisor. Seorang pegawai akuntansi membantu mengangkat galon air. Beberapa dari mereka saling menatap kaku, seperti belum percaya bahwa selama ini mereka sudah terperangkap dalam budaya merendahkan. Namun bukan itu yang paling membuat kantor berubah, melainkan sosok pria yang kini mengenakan kemeja putih polos berdiri di tengah lobi menyapa satu persatu staf yang masuk kantor. Ia tidak lagi memakai seragam biru lusuh. Tapi yang lebih mengejutkan, ia tetap membawa sapu kecil di tangannya, membersihkan dedaunan yang terbawa angin dari luar pintu kaca. Seorang staf resepsionis muda Rani mendekat dengan gugup. Pak, saya minta maaf kalau selama ini saya pernah. Dimas tersenyum. Saya tidak mengingat apa-apa yang buruk dari kamu. Rani menunduk. Terharu. Air matanya menetes. Dari lantai atas. Beberapa kepala mulai mengintip. Bisik-bisik mulai terdengar. Tapi bukan tentang hinaan, melainkan tentang rasa kagum. Tak lama, Dimas mengumpulkan seluruh staf di aula kecil kantor tidak untuk rapat, tapi untuk mengenalkan program baru. Mulai minggu depan, ujarnya di hadapan semua. Setiap manajer diwajibkan turun membantu tim OB dan cleaning service minimal 2 jam dalam sebulan. Bukan untuk merendahkan, tapi untuk memahami. Beberapa orang terkejut. Tapi tak satu pun berani membantah. Dan setiap Jumat sore, lanjut Dimas, kantor ini akan mengadakan sesi. Dengar cerita di mana siapapun boleh bicara. Menyampaikan keluh kesah tanpa melihat jabatan. Ia tersenyum tipis. Karena saya percaya sebuah perusahaan tidak dibangun dari tembok dan meja kerja, tapi dari hati yang saling menghargai. Para staf hanya bisa diam. Tapi dalam diam itu, banyak hati yang mulai melembut. Beberapa hari kemudian, perubahan benar-benar terasa. Senyuman mulai muncul di wajah satpam yang biasanya kaku. OB tua yang biasanya makan sendiri kini diajak makan bersama. Bahkan Direktur Divisi Keuangan terlihat ikut membantu membersihkan gudang bersama staf operasional. Namun semua itu tak akan pernah terjadi jika satu peristiwa kemarin tidak terjadi.
Satu dorongan kecil yang mengungkap jati diri besar seseorang dan mengubah segalanya. 1 minggu berlalu sejak kejadian di ruang rapat itu. Dan sejak saat itu pula nama Dimas Bayu Kusuma mulai beredar di media sosial, di media bisnis, dan bahkan di acara talk show pagi. Kisah pemilik perusahaan yang menyamar sebagai OV menyentuh hati banyak orang. Tapi Dimas sendiri tak berubah. Ia tetap datang lebih pagi dari siapapun. Tetap menyapa satpam di depan gedung, tetap berbincang dengan para driver, dan tetap berjalan kaki ke kantornya di lantai paling atas tanpa menggunakan lift khusus. Bahkan hari Jumat itu, Dimas terlihat duduk di selasar belakang kantor, tempat yang dulu sering ia singgahi sebagai office boy. Di depannya, seorang pria paruhaya duduk bersila sambil membuka bekal nasi bungkus. Namanya Pak Yanto, OB senior yang sudah bekerja lebih dari 20 tahun di perusahaan itu. Dulu saya kira kamu anak baru yang putus sekolah, kata Pak Yanto sambil terkekeh pelan. Dimas tersenyum. Saya memang pernah putus, tapi bukan sekolah, putus asa. Pak Yanto terdiam sejenak lalu menatap Dimas dengan mata berkaca. Kamu mengingatkan saya pada almarhum direktur lama. Beliau juga pernah duduk di tempat ini, makan sama saya. Tapi sekarang kamu jauh lebih tinggi dan kamu tetap duduk di sini. Dimas menunduk. Ia membuka nasi bungkusnya sendiri. Di dalamnya hanya ada tempe goreng dan sambal bawang. Makanan sederhana, katanya, tapi jauh lebih nikmat daripada makan di restoran mahal yang penuh ego dan topeng. Mereka makan bersama dalam diam. Tapi di balik diam itu ada rasa hangat yang tak bisa dijelaskan. Sementara itu, di seluruh ruangan kantor, suasana berubah menjadi tenang dan manusiawi. Tidak ada lagi wajah yang merasa lebih tinggi. Tidak ada suara tawa mengejek. Tidak ada pegawai yang menatap sebelah mata staf kebersihan. Karena semua orang tahu bahwa setiap orang bisa menjadi siapa saja. Dan setiap lantai yang mereka injak hari ini pernah dibersihkan oleh seseorang yang lebih besar dari yang mereka kira. Hari mulai senja, Dimas berdiri di depan kaca gedung lantai 5. Matanya memandang langit jingga yang mulai turun perlahan. Di balik pantulan jendela, ia melihat dirinya sendiri. Bukan sebagai pemilik perusahaan, bukan sebagai office boy, tapi sebagai seorang anak kecil yang dulu pernah menangis di bawah meja restoran. Melihat ibunya dihina karena membawa pel, Dimas menutup matanya. Terima kasih, Bu. Bisiknya pelan. Aku sudah bersihkan semua bukan cuma lantai, tapi hati mereka. Angin sore berhembus dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dimas merasa lantai itu tak lagi kotor. Pagi itu, suasana kantor seperti biasa. Tidak ada kejutan, tidak ada rapat darurat, hanya aroma kopi yang mengepul dari pantry dan suara touch keyboard yang kembali mendominasi. Namun, ada satu hal kecil yang menjadi tanda bahwa kantor itu sudah berubah di dekat pintu masuk. Sebuah papan pengumuman baru dipasang. Bingkainya sederhana, tapi isinya membuat siapapun yang membaca terdiam sejenak. Setiap karyawan hebat pernah berada di titik terendahnya. Hormatilah semua orang, bahkan yang tidak memakai jas sepertimu. Tertanda Dimas Bayu Kusuma. Beberapa staf baru membacanya sambil mengangguk pelan. Mereka sudah mendengar cerita itu tentang seorang pemilik perusahaan yang menyamar sebagai OB, tentang Clara yang kini menghilang dari dunia korporat, tentang perubahan yang datang bukan karena peraturan, tapi karena keteladanan. Dan cerita itu terus beredar tidak melalui berita, tapi dari mulut ke mulut. Dimas sendiri pagi itu tidak terlihat di kantornya. Ia berada di tempat lain di sebuah sekolah kecil di pinggir kota. Tempat ia dulu belajar membaca sambil menjajakan koran. Kini ia datang mengenakan kemeja putih sederhana, duduk di barisan belakang menunggu giliran untuk memberi motivasi. Anak-anak menatapnya dengan heran. Mereka tidak tahu siapa dia hingga kepala sekolah memperkenalkan. Anak-anak ini Pak Dimas. Beliau dulunya OB, tapi sekarang beliau pemilik perusahaan besar. Dan yang lebih hebat lagi, hatinya tetap sederhana. Dimas berdiri, ia menatap anak-anak itu. Anak-anak dengan seragam lusuh, sepatu bolong, rambut acak-acakan seperti dirinya dulu. Ia berkata pelan, kalian tidak perlu jadi orang kaya untuk dihormati, tapi kalian harus punya hati yang kuat untuk tetap baik meski dihina.
Karena kadang Allah menyembunyikan kebesaran di balik hal yang kita anggap remeh. Salah satu anak bertanya polos, "Pak, apa Bapak sekarang masih ngepel?" Dimas tertawa kecil. "Kalau lantainya kotor, pasti saya pel." Tawa pecah di ruangan. Tawa yang jujur yang tidak memandang jabatan. Dan disitulah Dimas merasa inilah arti sukses yang sesungguhnya. Bukan banyaknya bangunan yang ia miliki, bukan jumlah karyawan yang ia bayar, tapi kemampuan untuk duduk di tempat paling rendah dan tetap merasa cukup. Karena kadang jejak paling kuat bukan ditinggalkan oleh sepatu mahal, tapi oleh sandal jepit yang tetap melangkah meski diremehkan. Beberapa bulan setelah kejadian itu, nama Dimas Bayu Kusuma menjadi ikon baru di dunia bisnis Indonesia. Ia diundang menjadi pembicara di berbagai universitas, diminta membagikan kisahnya dalam seminar-seminar kepemimpinan dan bahkan beberapa media menawarkannya untuk membuat buku. Namun, Dimas tidak berubah. Ia tetap datang paling pagi ke kantor, tetap menyapa satpam dengan senyum, dan tetap menaruh sepasang sendal jepit di bawah mejanya sebagai pengingat. Di dinding ruang kerjanya tergantung satu foto. Foto dirinya sedang mengepel lorong lantai 3 diambil diam-diam oleh kamera CCTV yang kini dibingkai rapi. Di bawah foto itu tertulis satu kalimat. "Jangan pernah merasa tinggi di atas lantai yang dibersihkan oleh orang yang mungkin lebih mulia dari dirimu." Dan di perusahaan itu, kini setiap karyawan baru diwajibkan menjalani 1 hari kerja sebagai staf kebersihan. Bukan untuk menghukum, tapi untuk mengajarkan bahwa setiap pekerjaan punya kehormatan dan setiap manusia tanpa terkecuali punya harga diri yang tidak boleh diinjak. Cerita selesai. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Kisah sederhana tentang seorang pria yang dihina karena seragam lusuhnya. Namun membungkam semuanya bukan dengan kemarahan, tapi dengan keteladanan. Karena sejatinya yang membuat seseorang mulia bukan seberapa tinggi posisinya, tapi seberapa rendah ia sanggup merendah demi menjaga martabat sesama. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar channel ini terus tumbuh dan menyebarkan hikmah. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.